Oke, aku mulai ya teman-teman ya. Start dari IHSG as always. Nah, IHSG itu ada yang menarik banget nih dari pergerakannya kemarin dan juga hari ini. Aku akan share screen. Ya, teman-teman, perhatikan. IHSG tuh ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo, selamat malam. Hai. Hey everyone, who are you? Teddy Gunawan, selamat malam. No Wars, selamat malam. Istrianis Dika Astika, good evening. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Aimewati hidup BBRI ya. Toba udah disupport belum? Tuh ada yang nanya. Oke, siapin capnya dulu. Linda Hasyani, Yudi dan kawan-kawan. Oke, aku mulai ya teman-teman ya. Start dari IHSG as always. Nah, IHSG itu ada yang menarik banget nih dari pergerakannya kemarin dan juga hari ini. Aku akan share screen. Ya, teman-teman, perhatikan. IHSG tuh ya breakout dari level 6740-an di sini. Ini tuh sesuatu banget buat kita semua. Buat para pejuang cuan ya. Jadi kemarin IHSG breakout itu sesuatu banget gitu. Kenapa? Karena breakoutnya udah dari lama ya. Jadi dari sini nih perhatikan. Ini dari bulan. Nah ini, shotnya kegedean. Nih teman-teman kalau perhatikan ya, ini udah dari bulan November 2021. Kemudian dia diuji 1, 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 sampai 10 kali dan breakout. Ini artinya breakoutnya bagus banget nih teman-teman. Hari ini agak-agak turun dikit, ini normal correction ya. Jadi koreksi normal aja, turun 0,3%, koreksi normal aja. Arahnya kemana sih market? Bakalan masih naik, bakalan masih akan oke. Nah tapi Omicron tinggi gitu. Tapi Omicron tinggi gimana nih? Kalau kita lihat masih akan naik sih teman-teman, nggak usah terlalu khawatir dengan Omicron. Hari ini IHSG koreksi didorong oleh saham Cepin, Kalbe Farma, INKP, Indofood, dan TLKM. Nah, saham-saham big cap-nya juga hari ini agak koreksi dikit ya. Yang big cap hari ini aktif ada Astra, BMRI, BBRI, dan juga BBNI. Terus ada banking digital dan juga komoditi. Nah, karena saham perbankan besar resultnya cukup bagus dan akhir-akhir ini menjadi driver yang cukup kuat buat IHSG, kita review dari perbankan besar dulu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini saham BCA supportnya di 7.600,
udah agak-agak ketinggian memang, tapi buat para pejuang cuan yang mau menstabilkan portfolionya masih bisalah untuk masuk dikit-dikit, bukan best price-nya. Nah, BRI sendiri ini udah kita mention berkali-kali dan juga udah dari level harga 4 ribuan di sini. Waktu itu saya lingkerin di area support di sini. Dan ini udah naik tinggi, harusnya untuk swing trader udah profit taking. M-Trade gimana? Kalau M-Trade kita lihat BBRI hari ini tadi profit taking 6-9%. Nah, ini BRI-nya gitu. Oke, terus teman-teman, apa yang harus dilakukan buat para pejuang cuan semuanya? Kalau teman-teman investing di BRI dan BCA, hold keras. Ya, kalau Ellen sendiri gimana? Saya pribadi kalau di BCA dan BRI itu saya nggak jual-jual, kecuali nanti marketnya trennya bagus banget dan benar-benar butuh modal. Investasinya BRI dan BCA yang sempat aku taruh juga di portfolio trading mungkin akan aku pakai lagi nanti kalau udah uptrend. Tapi kalau investasi yang benar-benar di portfolio investasi itu aku biarin aja gitu. Terus mungkin aku akan review untuk saham perbankan besar yang bukan perbankan. Aku akan review saham blue chip yang lainnya. Ya, akan review saham blue chip lainnya yang teman-teman mungkin bisa pilih jadi salah satu portfolio untuk investasi jangka panjang, yaitu ada Astra International. Nah, untuk Astra International sendiri ini udah sempat kita review beberapa waktu terakhir ya. Nah, untuk Astra International sendiri secara teknikal ini tadi udah sempat dibuat juga di M-Trade, technical dan fundamental risetnya. Nah, teman-teman perhatikan nih. Dia secara teknikal tuh ketahan di MA 200 dan hari ini tadi sempat naik dengan volume transaksi lumayan tinggi. Terus kemudian turun lagi di level 5550. Buat teman-teman yang udah sempat dapat ASII di pagi hari tadi, nggak usah khawatir, nggak usah sampai kepikiran waduh aku belinya ketinggian atau kemahalan, nggak perlu sampai kayak gitu karena masih oke dan masih baik-baik saja. Menurut saya Astra International ini masih potensial. Secara fundamental Astra International valuasinya cukup murah saat ini, current PE-nya di angka 9,8 kali, sedangkan untuk 5 years average-nya rata-ratanya di angka 12,8 kali. Sehingga dari rata-rata ini ada diskon PE sekitar 23,4%. Dan PE-nya saat ini tuh di bawah standar deviasi -1 yang artinya terdiskon. Nah, jadi secara valuasi masih cukup oke. Terus sentimennya apa untuk Astra International? Ada upside dan downside. Aku bicara downside-nya dulu aja ya. Downside-nya dari Astra International adalah Omicron dan PPKM ini bisa mengganggu daya beli masyarakat. Terus diskon PPNBM yang berkurang ini bisa mengurangi ketertarikan konsumen serta fluktuasi dari harga komoditas. Tapi lebih banyak upside-nya dari Astra International. Nah, untuk Astra International sendiri, ini penjualan otomotifnya diekspektasikan masih bisa naik seiring dengan diskon PPNBM yang berlanjut di tahun 2022 gitu. Jadi Gaikindo sendiri juga memprediksi penjualan otomotif berada di 900.000 pada 2022 atau naik 1,44%. Terus masih ada sentimen positif upside buat Astra International, yaitu hadirnya varian baru bukan COVID-19 dari Toyota di 2022. Ada LC 300 Fortuner itu bisa mendorong permintaan produk Astra International di 2022. Dan Toyota sendiri kalau aku lihat sih mobil sejuta umat masyarakat Indonesia, bahkan bukan cuman mobil yang untuk kalangan middle aja, untuk yang up aku sempat perhatikan waktu itu Toyota ini Alphard ya, Velfire, Foxy, terutama yang Alphard itu sampai inden-inden lama gitu. Jadi rame banget gitu ya. Terus kemudian untuk bisnis non otomotifnya sendiri dari CPO, anak usahanya Astra International yaitu Astra Agro Lestari, membaiknya harga komoditas global seperti batubara dan juga CPO itu akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk beli big ticket item seperti otomotif. Nah, yang terdampak langsung dari anak usahanya Astra yaitu United Tractors, aktivitas tambang dan konstruksinya itu udah mulai recover. Terus kemudian AALI
Astra Agro Lestari harga komoditas CPO-nya tuh mencapai all time high. Jadi Astra sendiri ini dapat sentimen positif dari sektor komoditi juga. Dan ini berlawanan atau berkebalikan dengan sektor consumer goods yang mendapatkan justru malah kena sentimen negatif ya. Kalau misalkan CPO naik tuh consumer good malah jadi kena sentimen negatif, seperti ICBP dan Indofood tuh jadi masih agak-agak lambat. Nah, kesimpulannya nih teman-teman ya, buat teman-teman yang kemarin udah kumpulin saham-saham perbankan buat investing, mungkin kalau teman-teman mau, teman-teman bisa nih kumpulin untuk saham Astra International untuk melengkapi portfolio investingnya. Nah, berapa banyaknya untuk portfolio investing di Astra International itu nggak sebanyak untuk yang perbankan. Jadi memang masih lebih banyak perbankannya dibandingkan dengan Astra International-nya. Terus kemudian hari ini asing kembali net buy-nya gede. Jadi hari ini asing net buy 1,54 triliun, dan kita lihat asing ini beli apa aja. Masih di BRI, Bank Mandiri, BBNI, kemudian Telkom dan juga BBCA. Nah, nanti kita akan bahas untuk TLKM-nya ya. Tadi saya udah bahas tentang Astra International. Nanti kita akan bahas TLKM bareng dengan Coach William untuk bahas secara fundamentalnya. Oke, terus disclaimer teman-teman, saya kelupaan kasih disclaimer ya. Jadi Instagram Live malam hari ini berdasarkan analisis teknikal dan fundamental, tapi tetap ada risiko fluktuasi di market gitu. Ya, jadi teman-teman, buat kalian yang ngumpulin BRI, BCA, BNI dan BMRI beberapa waktu yang lalu ngikutin Mtrade, ngikutin IG Live saya, hopefully nggak kecewa ya, hopefully udah mulai berbunga gitu. Saya bukan penggemar blue chip. Dulu ketika market sebelum COVID itu naik, kebanyakan second liner. Dulu saya adalah penggemar second liner dengan strategi super trader atau trend following. Saya bukan penggemar blue chip. Tapi kita harus fleksibel ketika saat ini big fund lagi arahnya mereka lagi masih kumpulin saham-saham blue chip dan old economy, ya udah kita ke situ. Kalau misalkan big fund mereka arahnya udah ke tech, ya kita ke tech di situ. Intinya kita ikan-ikan kecil ngikutin ikan besar, kemana ikan besar berada gitu. Oke, terus aku akan invite Coach William untuk kita ngebahas tentang di TLKM ini. Menarik, termasuk salah satu saham yang banyak dikumpulin oleh asing. Kita akan cek fundamentalnya gimana. Hai Coach William, apa kabar? Halo Miss, baik, kabar baik. Miss, apa kabar? Baik, sehat ya? Oke. Iya, sehat. Iya, mau ngobrolin TLKM nih. Salah satu saham yang banyak dikumpulin asing. Jadi hari ini asing itu net buy saham BRI berapa ya? 630 miliar. Jadi kalau BRI koreksi normal teman-teman masih boleh banget dikumpulin. Bank Mandiri ini juga lagi normal correction, yang kemarin telat dapat BRI, itu boleh tuh kumpulin BMRI buat stabilin portfolionya. BMRI hari ini dikumpulin 324,2 miliar, BBNI hari ini dikumpulin 216 miliar, TLKM 72 miliar, dan sebelum-sebelumnya udah dikumpulin, dan BCA 68 miliar. Kalau perbankan udah sering saya bahas, mungkin kita sekarang bahas tentang TLKM ya. Banyak banget yang nanyain tentang TLKM gitu. Gimana sih valuasinya gitu? Oke, jadi sebelum kita bicara valuasi ya, kita harus tahu dulu sebenarnya kenapa sih asing itu, kalau tidak salah hampir seminggu terakhir tuh secara graduali ya akumulasi saham-saham Telkomsel Indonesia gitu ya. Jadi memang ini salah satu big question ya buat investor, kenapa gitu ya, kenapa asing melihat Telkom ini menarik gitu. Jadi memang kalau misalnya kita bicara telekomunikasi ini kan industri strategis gitu ya, dan memang kalau misalnya kita ngelihat di era-era situasi saat ini di mana semua pekerjaan, semua kegiatan aktivitas semua tuh based on home gitu ya, sekolah di rumah, kerja di rumah. Jadi memang industri telekomunikasi ini salah satu industri yang paling banyak mendapatkan benefit gitu dari segala macam situasi kondisi saat ini gitu. Jadi itu juga kenapa saya lihat asing itu interest sama sektor teknologi ataupun sektor telekomunikasi di Indonesia. Itu dulu yang pertama, sentimen itu. Nah yang kedua,
kalau misalnya kita bicara di sektor telekomunikasi, itu yang saat ini paling profit, yang mencatatkan profit itu hanya Telkomsel gitu. Jadi memang kan concern investor dari foreign investor itu selalu mencari bisnis yang profit dan kebetulan valuasinya murah gitu. Jadi nggak mungkin ada beberapa investor asing membeli saham-saham perusahaan yang rugi. Itu dulu poinnya. Jadi di antara semua sektor teknologi, sektor telekomunikasi, Telkomsel ini yang paling profit dibanding ISAT, dibanding Excel dan juga sebagainya gitu. Dibanding Friend juga salah satunya gitu. Jadi hal ini juga membuat asing tertarik gitu untuk invest di Telkom Indonesia. Dan yang ketiga, jangan lupa juga bahwa dengan penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 200 juta dan juga dengan kita lihat netizen Indonesia ini cukup aktif di dunia gitu. Jadi memang demand data itu tinggi sekali gitu untuk di Indonesia gitu. Jadi hal-hal inilah yang membuat investor tuh sangat tertarik untuk invest di sektor telekomunikasi Indonesia gitu. Termasuk Telekom Indonesia lah begitu. Jadi 3 poin ini saya pikir sih alasan kenapa investor suka sekali sama saham Telkom, dan itu yang kita bisa lihat kenapa mereka invest hari ini maupun beberapa hari yang lalu di Telkom. Nah, kalau kita bicara valuasi ya, terus terang memang kalau misalnya kita bicara valuasi secara PI dulu ya, PI Telkom saat ini itu saat ini di 16,6 kali gitu. Jadi secara kita bisa melihat bahwa saat ini benchmark industri telekomunikasi secara PI itu belum ada yang bisa kita compare sama Telkom. Kenapa? Karena kalau kita compare sama ISAT, sama Excel, itu kan rugi gitu ya. Jadi valuasi PI itu nggak bisa di-compare sama mereka. Jadi melihatnya itu lebih ke valuasi EV/EBITDA. Nah, EV/EBITDA mostly memang yang paling murah saat ini itu ada di ISAT sama Excel, Miss. Gitu. Jadi secara valuasi EV/EBITDA tentu yang paling murah saat ini masih kedua emiten tersebut. Tapi balik lagi, investor lebih cenderung melihat laba gitu dibanding EBITDA. Jadi itu yang membuat concern investor asing lebih suka sama Telkom Indonesia dibanding ISAT dan juga dibanding sama Excel dan Friend juga sebagainya gitu, Miss. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Tapi kita akan bahas tentang pertanyaan W. Octavianus. Besok di closing ada MSCI rebalancing, ini gimana aja view-nya? Mungkin Coach William nanti bisa prepare jawab. Cuman sebelumnya aku mau bahas dulu nih, investor asing beli saham yang cuan, nggak mau beli saham rugi. Tapi benar juga nih, tadi ada yang bilang investor asing beli saham Arto gitu. Arto which is masih rugi gitu. Kenapa mereka mau beli Arto? Oke. Jadi satu poin sebenarnya kalau misalnya kita bicara Arto, Miss ya, di kuartal ketiga itu sebenarnya Arto sudah membukukan profit. Jadi evidence itu yang dilihat oleh investor asing bahwa memang akhirnya Arto yang selama bertahun-tahun rugi di kuartal 3 mengalami profit, meskipun profitnya masih berapa miliar lah gitu. Jadi hal ini yang dilihat investor itu. Jadi satu sinyal profit, dan yang kedua adalah memang prospek pertumbuhan ekonomi digital Indonesia itu masih luar biasa besar. Bahkan kalau kita bicara tentang bank digital dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 juta penduduk, itu market itu besar sekali. Jadi itu salah satu poin yang diincar oleh investor asing, makanya kenapa mereka invest di Arto begitu, Miss Ellen gitu. Jadi Arto nggak sepenuhnya rugi sekarang ya, sudah perlahan-lahan sudah mulai profit, walaupun profitnya nggak sebesar bank-bank konvensional lainnya seperti itu. Oh ya Coach, mau ngobrolin tentang Astra International. Ya. Ini Astra International ini masih syariah nggak sih? Oh masih. Ini masuk indeks syariah untuk Astra International. Oke. Ya, nanti kita akan bahas hal yang lain ya. Ini Faisanti sering ikut IG-nya, misalnya di Kakak Sabaranku jadi lebih santai, lebih tenang. Makasih ya buat hikmah. Banyak banget hikmahnya buat saya. Sehat selalu Faisanti dan juga teman-teman semuanya. Saya juga jadi lebih sabar karena kalian. Oke. Anyway, Coach William, kita mau ngebahas tentang makro nih. Gimana nih cadangan devisa Januari 2022, dan besok lusa bakalan rilis data inflasi Amerika Januari 2022. Terus kalau kita perhatikan diskon PPN 50% untuk beli rumah ini diperpanjang. Tapi saham properti ini belum naik, padahal pre-sales-nya dari properti ini terutama BSDE udah oke. Kalau aku sih ngelihatnya ini bakalan bagus ke depan, BSDE dan SMRA bakalan menarik, dan sekarang tuh udah murah banget untuk BSDE dan juga SMRA ini. Nah, kalau kita ngelihat nih dari indikator makroekonomi baik dari global maupun nasional, ini arahnya gimana sih ke depan? Terus kemudian
dengan adanya diskon PPN, terus kemudian ada keringanan PPNBM dan lain sebagainya, apakah ini akan berdampak ke depan buat properti? Kok kayaknya masih adem ayem aja, nggak gerak-gerak gitu? Oke, jadi mungkin aku lebih bahas dulu pertama ke properti ya Miss ya. Kenapa diskon PPNBM ini bagus buat properti, tetapi kenapa tadi seperti Miss bilang, sahamnya masih adem ayem gitu. Jadi begini, kita harus tahu dulu realita di lapangan seperti apa. Kenapa kita tahu realitanya? Karena begini, diskon PPNBM itu ternyata kalau misalnya kita lihat lebih teliti, itu hanya berlaku untuk rumah yang sudah siap huni. Artinya ketika rumah siap huni ini sudah siap dijual ke konsumen, konsumen tersebut layak mendapatkan rumah tersebut dengan diskon PPNBM. Gitu. Jadi diskon PPNBM ini catatannya adalah hanya berlaku untuk rumah yang siap huni. Nah, masalahnya adalah sekarang ini beberapa emiten properti itu strateginya sudah berubah Miss dalam setahun 2 tahun terakhir. Yang biasanya mereka tuh bangun rumah dulu jadi baru dijual. Nah sekarang mereka itu adalah penerap sistemnya adalah dengan rumah inden dulu gitu. Jadi mereka marketing dulu rumahnya dibikin dulu konsepnya seperti apa, terus mereka jual ke konsumen agree, approve, baru rumahnya dibangun gitu. Nah kalau sistemnya seperti itu, tentu diskon PPNBM ini nggak bisa dapat gitu loh. Mereka nggak bisa dapat diskon PPNBM ini untuk rumah yang masih inden. So ini adalah salah satu tantangan di lapangan yang lagi dihadapi sama emiten properti. Yang dimana rata-rata masih menerapkan strategi rumah inden untuk menjual properti mereka yang dinilai jauh lebih efisien dibanding mereka bangun rumah baru jualan. Jadi ini salah satu kita bisa melihat salah satu isu utama lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang data di lapangan juga, beberapa emiten properti juga sebagian besar udah punya ya rumah-rumah yang siap huni juga. Kemarin saya sempat lihat contohnya itu seperti BSDE, seperti CTRA. Nah itu mereka beberapa sudah mulai punya rumah siap huni juga. Jadi otomatis mereka pasti mendapatkan benefit lah dari PPNBM. Tetapi nggak maksimal. Kenapa? Karena memang sebagian rumah mereka itu sebagian besar sistemnya masih inden gitu. Jadi balik lagi ya, kalau kita melihat prospek segmen properti apakah menarik dengan adanya PPNBM, ya menarik, tetapi nggak maksimal gitu. Apalagi kalau kita lihat persentasenya kan turun ya Miss ya di tahun 2022 ini dibanding tahun 2021. Kalau nggak salah diskonnya tuh jadi sedikit lebih mahal, lebih kecil lah dibanding tahun 2021. So basically kita bisa melihat outlook-nya bagus, tetapi belum akan terlalu maksimal terserap oleh segmen sektor properti. Apalagi kalau suku bunga naik ya, kita antisipasi juga di situ. Oke, aku bahas BSDE ya, teknikalnya gimana untuk BSDE. Ya teman-teman, ini BSDE. Kalau tadi ada yang komen, wah BSDE 2 tahun nggak naik-naik, siapa bilang? Ini BSDE tuh kemarin oke banget sebenarnya buat di trading sih gitu. Ini udah naik, waktu itu naiknya lumayan, sekitaran 40-an persen, 37%-an. Terus balik lagi, ini sempat balik lagi ke level terendahnya sejak bulan Juli Agustus 2021 ya. Jadi ini Juli Agustus 2021 di sini terus mantul. Nah, kesimpulannya gimana sih teman-teman? Aku ngelihat BSDE itu bakalan ngebentuk kayak gini lagi nih. Bullish reversal pattern. Jangka pendeknya untuk swing trading, hati-hati, exit dulu. Kayaknya Mtrade juga ada jualan, ya ini benar nih. Mtrade ada jualan BSDE buat swing trading. Ini cuan 8-9,5%. Hijau semua ya, saya baru sadar juga. Thanks to our team, thanks to our system juga, all team engineering, team educator, team coach, ini banyak hijau. Ya, kita balik ke BSDE bentar, ya. Jadi BSDE ini rawan profit taking jangka pendek. Nah, sedangkan teman-teman kalau mau beli untuk swing trading ataupun untuk trend following, ngantri sekitaran 890 sampai 920 kalau dikasih diskon di situ lagi. Ini short term juga udah mulai divergen gitu. Ya, terus ini di Mtrade bocoran dikit sih beberapa yang kita udah jual hari ini. BBRI kita jual hari ini untuk yang jangka pendek atau swing tradingnya cuan 6-9%. Alasannya jual BBRI adalah as simple as candle-nya kayak gini. Jadi ini normal correction aja. Kalau bisa turun sampai 4250 atau 4300-an, silahkan para investor yang belum dapat barang hajar bleh.
Oke, terus udah kayak orang apa ini jualan obat aja saya. Saya berani ngomong gitu karena ini fundamentalnya bagus ya. Terus LSIP tadi kita jual juga untuk yang trading jangka pendeknya, sedangkan jangka menengahnya dia udah mulai recover trennya. Ini as simple as candle-nya juga udah mulai merah. Nah, nanti fundamentalnya akan dibahas oleh Coach William. Ini BBTN juga cukup menarik ya. Tapi jangka pendek kita profit taking dulu sekitaran 5-6% untuk BBTN-nya. Jadi hari ini kita banyak profit taking nih. Ya, jadi profit taking dulu karena keluar candle merah. Dalam jangka menengah dia bisa sampai ke 18.40-an. Nah, terus kemudian apalagi nih yang hari ini kita jual? Ada saham SMGR-nya cuannya tipis aja, rawan profit taking juga, dan IELTS BEP minus 3 sampai plus 1,3%. Terus BHIT nih, BHIT 8-9%, scalping aja buat para scalpers. Kita mau review untuk BHIT-nya. Ya, jadi BHIT ini teman-teman jangan kejar, jangan hajar beli, jangan kejar, karena tadi kita tuh cuma trading cepat aja ya. Jadi kita trading cepat aja, jualan, terus lumayan agak-agak tinggi risiko. Arto kita juga jualan, cuan 2-7%, hari ini banyak jualan ya. Kemarin kayaknya Arto nih jualannya ya yesterday, candlenya kayak gini, ketahan di resisten kuatnya gitu. Terus kemudian kemarin kita juga ada jualan saham BGTG, kayaknya kemarin kita nggak usah bahas deh ya. Kemarin kita jualan ini BGTG, BABP, BSDE kita profit takingnya yesterday karena ngelihat ada tanda reversal jangka pendek. MLPL kita juga udah jualan, PTPP juga udah jualan kemarin. AGRS dan ESA, dan ESA ini cuan lumayan banget nih, 36-43%. Jadi terakhir banyak jualan cuan. Ini yang cut loss ada JPFA. Jadi ya kita ngomong apa adanya ya, kita nggak ada yang rugi juga gitu ya. Kita mau review ESA ya, agak-agak jam dikit nih ya. Ini ESA ini short termnya ya rawan profit taking aja, jangka pendek gitu. Kemarin profit taking, terus hari ini merah, kayaknya bakal normal correction, bentuknya kira-kira bakalan kayak ini gini untuk ESA ya. Jadi bakalan kayak Indina. Ini M-Trade tadi hari ini ada buyback nih, karena dia keluar hijau lagi. Ekspektasinya sih bisa sampai 2.200. Tapi kalau dia bergerak di luar ekspektasi, turun di bawah 1950-an ya kita akan batasi resiko. Terus kemudian MDKA kita juga kemarin jualan, jangka menengah malah MDKA. Wah, kalau jangka menengah berarti trennya patah dong. Kita lihat nih ya MDKA ya. Ya, MDKA ini udah patah trennya. MDKA kita kemarin jualan cuannya sekitaran 14-17%-an. Belinya udah lama sih, dari belinya dari kapan ya? Jualannya 3 Februari, belinya 2 November. 2 November itu tanggal di sini. Belinya di bawah sini. Sebenarnya agak telat juga gitu, tapi bukan telat sih, kita nunggu konfirmasi itu. Anyway, kita mau bahas fundamental ya teman-teman ya. Kita mau bahas fundamental beberapa saham yang menarik. Tadi yang sempat dijual M-Trade, tapi secara fundamentalnya cakep. Ada BBTN yang bakalan kedampak positif juga dari sentimen PPN 0% untuk properti karena dia banyak KPR-nya. Terus pendapatan bunga bersihnya BTN ini tumbuh 44% gitu. Nah, kenapa sih BTN ini bisa growing signifikan? Coach William, coba kita bahas secara fundamental BTN gimana? Iya, jadi benar ya misalnya kalau misalnya kita bicara BBTN kan image-nya itu kan adalah sektor perbankan yang memang lebih banyak memberikan stimulus kredit ke sektor properti gitu. Jadi kalau kita bicara BBTN tentu kita bicara juga tentang prospek segmen dari bisnis properti. Nah, beruntungnya memang kita melihat bahwa intensif yang diberikan oleh pemerintah dari free PPN ini itu akan mendorong segmen sektor properti masih bakal outperform ya di tahun 2022 ini setidaknya sampai bulan September. Karena kalau kita bicara perpanjangan stimulus ini, katanya sih timeline-nya sampai September 2022 dan masih bisa diperpanjang gitu. Jadi kalau kita lihat prospeknya sih harusnya masih bagus ya buat properti, dan itu juga bisa mendorong
bisnis dari BBTN yang memang fokusnya itu ke segmen properti. Tetapi itu kita perlu diantisipasi ya, kalau misalnya suku bunga naik gitu ya. Suku bunga naik kan memang kemungkinan besar akan terrealisasi di tahun 2022 ya, mengikuti the Fed rate punya planning gitu. Jadi kalau the Fed rate yang naikin suku bunga dan diikuti oleh BI, ya saya pikir intensif PPN properti ini tidak akan terlalu maksimal lagi sih, apalagi kalau memang benar-benar suku bunga BI akan dinaikkan at least di kuartal kedua ataupun di kuartal 1 di Maret 2022 nanti mengikuti the Fed rate gitu Miss gitu. Tapi mostly saya pikir masih akan menarik ya, karena teman-teman saya juga saya dengar-dengar semua pada ngejar ya intensif properti ini ya. Jadi semua pada cari-cari rumah sekarang gitu. Jadi kok di lapangan sih saya lihat datanya sih teman-teman semua pada nyari rumah. Jadi mungkin bakal bagus di kuartal 1 setidaknya gitu untuk penjualan properti, dan BBTN bisa mendapatkan benefit juga dari sana gitu misalnya. Ini ada yang nanya, siapa sih bilang nih BBNI hold nggak? BBNI kalau buat investing hold, kalau buat trading aku kasih lihat ya, buat trading gimana ya teman-teman ya. Oke. Buat trading ini ada kemungkinan dia akan breakout lagi, jadi kita lebih ke arah nge-hold ya gitu. Terus kalau buat trading teman-teman, aku lagi liatin sahamnya nggak banyak berubah sih untuk yang buat trading, saham-saham komoditi gitu. Yang pertama adalah Indi. Oke, perhatikan ini ya. Ya, ini personally aku suka. Kenapa? Karena patternnya tuh cakep. Gimana bisa tahu patternnya Indi ini cakep? Mungkin nanti bisa dibahas FA-nya ya Coach ya. Indi ini teman-teman perhatikan, dia breakout dari masa sideways-nya lumayan tinggi breakout-nya, dan dia pas dia turun di sini volumenya kecil dan ini udah mulai mantul gitu. Terus kemudian selain ada Indi masih belum berubah, aku lagi watch, bukan aku sih, kita tim Mtrade lagi watch untuk BBHI. Tadi ada yang nanya juga, BBHI konsolidasi ya mau breakout ya. Wah, kita nggak tahu dia bakalan breakout atau breakdown, tapi yang jelas ini consolidation pattern-nya tuh masih bagus, masih oke. Ya, jadi masih di area support, kita masih watch gitu. Terus kita lagi watch juga untuk Tobanya ini masih di area support ya, jadi ini masih cukup oke untuk kita watch juga. Terus Medco ini kita let me check untuk Mtrade. Medco-nya udah dijual belum? Oke. Medco-nya buat Mtrade ini udah ada tektok beberapa kali. Ini udah jualan di sini. Sorry. Ini udah jual beberapa kali untuk swing trading, beberapa kali cuan. Ini sempat cut loss juga sekali untuk swing tradingnya, sedangkan jangka menengahnya masih hold cuan 18-21%. Ini untuk Medco-nya. Nah, sedangkan teknikalnya gimana? Teknikalnya cakep nih teman-teman. Ya, jadi ini cakep teknikalnya Medco. Buat jangka pendek swing trader profit taking dulu juga nggak apa-apa, tapi ini kayaknya bakalan koreksi normal aja dan lanjut naik lagi. Nanti kalau swing trader udah jualan bisa buyback lagi. Terus selain itu aku Mtrade ini lagi watch untuk saham-saham CPO. Yang ini bakalan patternnya ngikutin Medco sih. Jadi ini dia baru breakout dari stage satunya, dia potensi untuk lanjut naik gitu. Coach William untuk oil dan juga CPO gimana? Oke. Kalau kita bicara oil ya, kita bicara dulu demand-nya, kita prediksikan seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat demand-nya, ada pengaruh tentu dari ketegangan yang terjadi saat ini di antara Ukraina sama Rusia yang membuat demand oil itu meningkat di tengah-tengah ketegangan di antara kedua negara tersebut gitu ya. Jadi harga oil sih sebenarnya banyak pengaruhnya dari sana gitu ya Miss ya, kalau kita lihat. Makanya kalau kita lihat harga komoditas oil sekarang itu sudah up banyak sekali. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini sudah naik 2-3% gitu ya. Jadi ini semua memang sebagian besar ada impact dari ketegangan yang terjadi di Ukraina sama di Rusia. Jadi kalau misalnya memang ketegangan ini berlanjut gitu dan harga oil semakin memanas ya, apalagi kalau misalnya harga oil bisa tembus di harganya di US $100 per barel gitu ya. Nah, ini bisa akan diikuti oleh semua harga komoditas lain seperti batu bara, termasuk harga CPO sekalipun gitu ya, karena biasanya harga oil ini adalah ibu dari semua harga komoditas. Jadi kalau harga oil naik, semua harga komoditas pasti akan naik. Nah, balik lagi ke ininya ya, kalau misalnya kita punya pandangan bahwa harga oil akan tetap naik,
tentu bisnis yang berkaitan sama komoditas ini tentu masih akan mendapatkan benefit dari sana, Miss, gitu. Termasuk salah satunya Medco, kita bicara tentang ESA, ELSA, termasuk juga, dan juga batu bara juga semua masih akan bagus. Bahkan kalau kita ngelihat malam ini, kalau nanti teman-teman update, harga batu bara itu sudah naik untuk kontrak bulan Maret sama di bulan Februari, naiknya kurang lebih tadi 5-8% gitu. Jadi semua harga komoditas ngikutin harga minyak yang lagi up sekarang gitu. Jadi sebenarnya ini salah satu potensi buat teman-teman untuk mencari profit dari saham-saham yang berada di segmen sektor energi, termasuk oil, batu bara, dan juga CPO gitu. Jadi overall saya pikir masih menarik sih, Miss, at least sampai di kuartal 1 tahun 2022 ini ya, kalau kita lihat dalam jangka pendeknya seperti itu. Oke. Ini banyak yang nanyain tentang Sido muncul. Banyak yang bilang salam ter-PHP Sido, coba lihat. Dia tadi tuh naik kenceng banget pagi sampai 1000, terus dibanding balik lagi. Entret sempat beli di awal, di pagi hari, posisinya sih masih DET. Ya, jadi cuan 1-1,6% buat jangka menengahnya, which is jangka menengah tuh belinya udah 5 Januari yang lalu gitu. Terus tadi buat jangka pendeknya baru beli tadi. Apa yang mesti dilakukan buat teman-teman semuanya yang merasa ter-PHP oleh Sido muncul, tenang aja. Ini saham memang kadang-kadang ini fundamentalnya bagus sebenarnya, tapi dia kapitalisasinya nggak terlalu gede, jadi memang kadang fluktuasinya kayak gitu. Ini sering ada ngekor juga kayak gini. Ini di sini juga di Juli 2021 sering ada ekor juga gitu. Terus anyway, ya tadi hari ini naik, volumenya tinggi, tapi terus jadi merah kan? Kita lihat dong, dia merahnya tuh banyak buy atau banyak sell-nya, kita lihat dari intraday. Ya, jadi ini banyakan buy-buy-nya, terus ini di sini sell-nya lumayan nih, di sekitaran jam 2 siang gitu. Ya, jadi mulai diguyur tuh sebenarnya mulai jam 2-an siang gitu. Apa yang harus dilakukan buat teman-teman yang merasa ter-PHP oleh Sido? Selama teman-teman nggak ngejar harga, belinya tadi di bawah ya, Entret kan belinya agak-agak di bawah gitu, itu nggak masalah sih. Dan kalaupun teman-teman ter-PHP karena ngejar di atas, semestinya nggak sampai yang gimana-gimana lah, perusahaan ini fundamentally oke juga. Dan Big Fund semestinya juga ngelihat perusahaan ini perusahaan yang bagus, bukan saham yang goreng-gorengan gitu, enggak gitu. Batas bawahnya untuk Sido buat teman-teman yang tadi beli swing trading, buat swing trader di bawah 910 stop loss-nya. Kalau turun di bawah 910 tuh stop loss. Tapi kalau di atas 910 masih di atas itu mau hold masih oke. Gitu. Mungkin bisa dibahas dikit nih tentang fundamentalnya Sido, gimana Coach William? Iya, oke. Jadi begini ya, kalau misalnya kita bicara di sektor food and beverage ya, sektor consumer goods lah gitu. Jadi kita bisa bilang kalau Sido itu adalah satu perusahaan yang mencatatkan kinerja paling solid di antara semua perusahaan di sektor consumer goods gitu. Dan teman-teman perlu lihat ya bahwa tahun 2021 lalu ya, itu emiten Sido itu salah satu bisnis yang paling sustain karena kinerjanya cukup solid. Dan kedua adalah tahun 2021 kemarin, manajemen memutuskan untuk membagikan 100% laba bersihnya sebagai dividen. So, kalau misalnya di sini kita melihat bahwa tidak hanya kinerja bisnis yang bagus, tetapi secara dividennya juga menarik karena bisnis seperti Sido ini memberikan seluruh labanya untuk sebagai dividen gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat tahun 2022 ini Sido bakal ROPS dan kita bisa melihat berapa persentase laba dari tahun 2021 akan dijadikan dividen, kita bisa expect itu 100% kemungkinan besar akan terjadi. Dan kalau kita bandingkan sama harga sekarang, itu dividen yield-nya itu bisa mencapai 1,6 sampai 2%. So ini salah satu benefit buat teman-teman yang mencari saham yang memberikan dividen konsisten. Dan ini bisa juga bermanfaat buat teman-teman yang mencari saham-saham defensif di tengah kondisi pandemi COVID saat ini gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa teman-teman perlu harus ingat market share dari Sido muncul yang merupakan produk dari Sido itu tertinggi di Indonesia, itu 35% market share-nya. So basically kita bisa melihat bahwa seperti yang teman-teman tahu ya, Warren Buffett kan suka sama bisnis yang memiliki penetrasi market share yang tinggi. So basically kalau misalnya kita bisa bandingkan sama Sido itu memiliki apa yang dilihat oleh Warren Buffett juga dari sisi market share juga, dari sisi produknya.
So produk-produk dari Sido muncul inilah yang bisa kita sebut sebagai moat, sehingga kalau misalnya kita bicara long term, Sido ini bisa kita bilang cukup tangguh lah. Dari sisi kompetitornya tidak ada yang head to head bisa langsung melawan Sido. Yang kedua, bisnisnya solid, kinerjanya cukup bagus. Bahkan di kuartal keempat sendiri, itu laba Sido sendiri itu merupakan laba tertinggi sepanjang masa mereka beroperasional. Itu Rp14 per lembar saham. Gitu. Jadi ini salah satu evidence bahwa bisnis Sido masih atraktif ya teman-temannya. Dan buat teman-teman mau invest for long term, Sido muncul saya pikir salah satu pilihan lah buat teman-teman yang tidak hanya mengincar growth, tetapi juga mengincar dividend yield dari Sido muncul. Seperti itu, misalnya. Oke, menarik sih. Kalau untuk consumer goods sendiri masih lambat sih teman-teman. Kalau view-nya benar-benar kayak tahun-tahunan banget, ya silakan. Tapi kapan waktu yang tepat untuk beli saham-saham consumer goods? Kalau aku akan nunggu investor asing tuh kan sekarang mereka lagi getol-getolnya tuh. Lihat aja net foreign buy asing masih di perbankan dan Telkom, ASII muter-muter di situ. Terus Arto, kalau Arto sih aku nggak mau ikutin sih, lebih ke trading aja gitu. Nah nanti kalau asing udah mulai nih kelihatan net buy asing tuh kumpulin kayak ICBP, Indofood kayak gitu dikit-dikit ya, kita masuk aja dikit, yang namanya kita ikan kecil gitu, ngikutlah ikan besar dengan sopan, jangan sampai ngikut ikan besarnya tuh ngebalap ikan besarnya di depan bisa dimakan nanti. Ya kira-kira kayak gitu. Oke, Coach. Ada lagi yang mau dibahas, Coach William? Yang mau dibahas sih, Miss? Oke. Untuk ASI itu ternyata udah nggak syariah ya per November 2020 karena pendapatan bunganya naik lebih dari 10%. Kita revisi ya tadi ya, di atas ketentuan efek syariah gitu. Oke. Ya, thank you tim Coach Mtrade yang tadi nge-chat juga ingetin. We are working as a team. Oke ya, kita mau bahas Net TV nih. Net TV gimana nih? Banyak banget yang nanyain. Tapi Mtrade sendiri belum trading Net TV nih ya. Jadi ini dagangan Mtrade. Dagangan tuh artinya yang udah dijual. Ya, terima kasih all team dan puji Tuhan, syukur puji Tuhan, alhamdulillah. Ini hijau semua. Birunya satu, biru tuh BEP. Terus ya ini banyak hijaunya. Ada yang merah juga kok gitu, jadi nggak mungkin kita nggak rugi juga gitu ya. Terus ini ada saham-saham yang scalping, kadang untung kadang rugi juga. Ini ASA kita cut loss juga, ini Toba cuan 22% ya. Ya puji Tuhan, syukur puji Tuhan, alhamdulillah kita banyak cuan akhir-akhir ini, kita nikmati bersama. Oke ya, oke. Terus Net TV gimana nih Coach William? Oke. Kalau kita bicara bisnis media ya, kalau misalnya kita bicara bisnis media, kalau kita bicara tentang Feng Shui ya, kalau orang bilang kan tahun macan air ini benefit buat saham-saham media gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara Feng Shui ya tentu bisnis media seharusnya menarik gitu ya teman-temannya gitu. Jadi Net TV salah satu adalah bisnis media gitu, bisnis periklanan gitu. Jadi so basically kita bisa, kalau kita bicara Feng Shui ya tentu mungkin menarik, tetapi kita balik lagi teman-teman. Kalau kita bicara saham, kita back to business, back to fundamental. Kalau tidak salah, itu kinerja dari Net TV itu di tahun 2020 kemarin sampai tahun 2021 itu masih mengalami kerugian. Meskipun secara kinerja penjualan di tahun 2021 sendiri itu secara perlahan mereka mulai meningkat. Tetapi tetap aja teman-teman, secara bottom line itu masih posisinya loss. So balik lagi gitu. Kalau kita bicara tentang laba untuk Net TV, apakah memungkinkan gitu ya? Tentu memungkinkan, tetapi kan tanda tanya ya, caranya seperti apa? Dimana kalau kita lihat sekarang industri medianya cukup kompetitif teman-teman. Bahkan kalau misalnya kita bicara tentang kalau misalnya kita bicara dari masyarakat Indonesia kan mostly sekarang nonton TV itu nggak terlalu banyak nonton TV gitu, lebih banyak nontonnya kalau nggak di YouTube, Netflix dan sebagainya gitu. Jadi secara outlook industrinya sih sebenarnya cukup challenging, dan juga Net TV tentu bukan satu-satunya bisnis yang menjadi referensi pilihan orang Indonesia ya, pilihan tontonan TV Indonesia. Ya, jadi ini salah satu poin downside yang perlu harus teman-teman akui apa yang ada pada saham Net TV ataupun pada televisi Net TV. Nah, tetapi kalau misalnya Net TV mampu meningkatkan value bisnis mereka, mampu meningkatkan profit mereka lebih baik di tahun 2022 dan mampu membukukan keuntungan, ya saham ini
Dan saya pikir ini bisa salah satu poin plus juga buat Net TV, sehingga ini bisa dijadikan kategori Net TV sebagai perusahaan turnaround. Dan ini kalau misalnya bisa terjadi, terrealisasi, ya tentu harga sahamnya bisa up lagi. Tetapi at least setidaknya dalam kondisi saat ini, saya pikir kita perlu antisipasi sama kerugian pada bisnisnya di Net TV. Begitu, Miss. Oke, disclaimer ya, Mtrade gak pernah lo rekomend Net TV-nya, kayaknya gak pernah deh, karena itu saham baru IPO dan kita punya satu rule sejak tren trading Bukalapak itu ya, Bukalapak yang ini, kita punya satu rule, mau perusahaan apapun kita wait and see dulu untuk saham IPO, karena spekulatif banget ya. Jadi mungkin kita akan one day probably kita akan trading saham yang baru IPO pakai intraday chart, bisa aja, tapi kita akan kasih tahu reason atau alasannya buat teman-teman semua seandainya kita ada trading itu. Sementara ini Net TV kita masih belum tradingin, dan secara teknikal teman-teman, ini aku mau bahas teknikalnya abis ini baut ya coach ya, karena banyak yang nanya nih baut dan Net TV. Nah, secara teknikal ini Net TV ini banyak yang udah mulai, ini jelek banget candle-nya di sini. Ya. Bentar, ketutupan. Aduh, di mana sih ini? Sorry ya. Nah, ini Net TV. Ini candle-nya yang merah volume gede ini jelek banget sih. Dan candle kayak gini saya nggak suka. Apa ya? Memang ARA terus, tapi sekali turun dibanting kayak gini sangat beresiko banget. Wait and see dulu aja, ini termasuk saham yang spekulatif banget gitu. Karena liquidity juga resikonya kayak gitu banget gitu. Anyway, baut sekarang, next baut. Baut coach. Sekrup baut. Oke. Jadi gini ya, kalau kita bicara baut, sorry Miss, tadi agak nge-lag suaranya. Kalau misalnya baut, ya satu sisi memang ini kan perusahaan yang baru IPO ya teman-teman. Jadi kita perlu anticipate ya teman-teman ya. Kalau perusahaan yang baru IPO, biasanya itu valuasinya selalu di atas dari harga wajarnya, dan itu biasanya valuasi itu selalu overvalue sampai dua kali lebih dari harga wajar dari perusahaan itu sendiri. Itu adalah salah satu keuntungan perusahaan mau IPO di pasar modal Indonesia. Nah, baik lagi ya teman-teman ya, kalau misalnya secara bisnis ya tentu kita bisa melihat bahwa industri dari baut tentu masih prospektif gitu. Tapi meskipun demikian, kompetisi di industri baut ini cukup banyak sekali gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga baut ini kan pemainnya nggak hanya di satu entity ya, banyak sekali pemain di industri yang sama. Dan makanya saya bilang ini kompetisinya terlalu signifikan, terlalu sempurna sekali gitu. Jadi itu yang harus diantisipasi. Dan yang kedua, balik lagi soal valuasi. Valuasi dari baut sendiri itu price to book value-nya ketika IPO itu 2 kali teman-teman. Jadi kalau misalnya kita invest di perusahaan yang over value, ya teman-teman jangan kaget kalau suatu saat market menyadari bahwa valuasi suatu bisnis tersebut sudah over value, dan itu bisa membuat harga sahamnya bakal turun mengikuti value wajar dari saham tersebut gitu. Jadi kesimpulannya sih saya pikir baut itu perlu, untuk saat ini sih kita perlu wait and see dulu ya, melihat kinerja bisnisnya, valuasinya dan sebagainya. Dan biasanya saran saya sih buat teman-teman kalau invest ya cari perusahaan yang udah cukup sustain di pasar modal, at least minimal udah 1 tahun beroperasional, 1 tahun ada di bursa saham. Karena pasti semua saham yang baru IPO tuh secara price tentu itu akan selalu tinggi ya, meskipun ada beberapa case saham-saham baru IPO itu bisa naik 10 kali lipat seperti ADMR kemarin. Tapi saya pikir itu salah satu ini ya, nggak datang setiap saat gitu ya. Jadi itu perlu diakui, teman-teman harus akui dan pelajari flow bagaimana perusahaan IPO gitu. Oke. Disclaimer teman-teman, Mtrade tidak merekomendasikan baut. Yes, sama sekali merekomendasikan. Jadi jangan dibilang pom-pom karena saya sendiri personal nggak beli, Mtrade juga nggak ada rekomendasi untuk saham ini. Be very careful with this stock. Nggak jauh beda dengan Net TV tadi. Wait and see dulu aja. Oke. Watchlist kita dari sektor komoditi tadi ada Indi, kemudian AALI. Medco kita masih watch untuk koreksi normalnya, kemudian
Dari sektor telekomunikasi kita lagi nge-watch Excel, terus dari sektor perbankan digital kita watch Arto, dan kata watchlist ini semuanya untuk swing trading. Untuk scalping saya nggak bisa mention watchlist. Kenapa? Karena yang namanya scalping itu intraday, benar-benar intraday, mana yang bagus, mana yang aktif, baru dikabarin gitu. Nah terus kemudian baru dikabarinya di Mtrade, di live trading di Mtrade. Jadi teman-teman langsung aja kalau mau daftar sebagai user VIP Mtrade, klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Mumpung lagi banyak cuannya akhir-akhir ini ya. Jadi nggak selalu cuan, kadang ada pembatasan resiko. Yang terpenting buat kita di Mtrade, yang membedakan Mtrade dengan yang lain adalah kita akan selalu manage resiko. Jadi buat kita yang terpenting bukan speed, tapi sustainability, konsistensi and sustainability. Itu aja sih teman-teman, semoga sehat selalu. Thank you Coach William, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ya, kita masih cari tim ya. Ada tim product manager untuk trading yang akan bekerja di bawah pimpinan head of product kita. Dan kemudian kita mencari business development untuk partnership event, dan juga apalagi ya, aku lupa, yang aku ingat itu, kita lagi cari HR manager juga untuk senior recruiter untuk tech and non-tech. Oke. Terima kasih Coach William, terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Sabtu besok. Kita bahas apa Coach? Sektor potensi di tahun macan air. Oke, thank you semuanya. Salam selalu, dadah. Bye-bye semuanya, thank you. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.